Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat datang di ibadah online Sitri Kenisah Bekasi. Saya harap semua dalam keadaan yang sehat, bersemangat untuk menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah online hari ini, amin. Hari ini kita akan ada pujian penyembahan, kita juga akan ada perjamuan kudus untuk minta penguasaan Tuhan dalam hidup kita selama sebulan ini. Dan juga kita akan ada firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Suhartini Simanjuntak. Saya yakin ibadah kita hari ini dapat memberkati kita, menguatkan kita di tengah pandemi ini. Tapi kita harus tetap bersemangat dalam beribadah dan memuji nama Tuhan, amin. Saudara siap untuk memuji Tuhan? Let's worship Him. Mari berikan sorak-sorai yang termeriah untuk Tuhan kita. Thank you Lord. Haleluya. Mari kita tinggikan nama Yesus hari ini. Mari bersemangat memuji Tuhan. Keselamatan dan anugerah, puji Tuhan. Dia berikan kemenangan bagi orang yang urapinya dan menjawab dari surganya. Dialah Tuhan. Thank you Lord. Dunia bermegah atas harta dan menyanjungkan tata mereka, namun kita bermegah ke Tuhan. Tiada satu pun di dunia yang akan kekal dan selamanya. Hanya Tuhan sumber pengharapan. Musuh kita rebah menyerah, namun kita bangkit dan kekal. Sebab Dia berikan kemenangan, sertakan kami bersorak. Namamu Tuhan, namamu Tuhan, yang berikan mari percayai bahwa nama Yesus sanggup memberikan kemenangan bagi kita. Thank you Lord. Kami berkumpul dan bersatu, kami sorakan keselamatan dan anugerah, puji Tuhan. Dia berikan kemenangan bagi orang yang diurapinya. Dia menjawab dari surganya. Dialah Tuhan. Karena Dia bermegah, Dia bermegah atas harta dan menyanjungkan tata mereka, namun kita bermegah ke Tuhan. Tiada satu pun di dunia yang akan kekal dan selamanya. Hanya Tuhan sumber pengharapan kami. Dari kalahkan musuh kita rebah menyerah, namun kita bangkit dan tegak. Sebab Dia berikan kemenangan, sertakan kami bersorak. Namamu Tuhan, namamu Tuhan, yang berikan kemenangan. Namamu
Yes, God. Namamu Tuhan yang berikan kemenangan. Namamu Tuhan, namamu Tuhan yang berikan kemenangan. Yes, Lord. Kami percaya Kau Tuhan. We praise you, Lord. Haleluya. Sorak-sorai kemenangan Tuhan. Yes, Lord. Yang kami percayain bahwa namamu, nama yang ajaib, nama yang begitu indah, nama yang mengandung kuasa, memberikan kami pengharapan, berikan kami kemerdekaan. Mari arahkan pandanganmu kepada Yesus. Thank you, Lord. You were the one at the beginning. When we got down on Most High, your hidden glory in creation, now revealed in you our Christ. What a wonderful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Name of Jesus. So beautiful. He didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven's down. My sin was great, your love was greater. What can separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful
Jesus. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara untuk menerima perjamuan kudus saat ini. Arahkan hati kita, pandangan kita kepada Tuhan. Mari terima perjamuan kudus ini bukan sebagai rutinitas, tapi membawa sebuah kemenangan dalam hidup kita. Semua karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan kesesakan, di dalam kesesakan. Akulah perbuatan Yesus Tuhan, penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia karena kasih-Mu, yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Yang siap menerima perjamuan katakan, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan hari ini. Kami boleh menyembah Engkau karena kasih-Mu yang besar atas hidup kami. Pengorbanan Yesus di kayu salib boleh kami ingat lewat sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Engkau yang memberkati kami semua untuk mengerti dan memaknai kematian Kristus dalam hidup kami. Berkati semua umat-Mu yang mengikuti sakramen perjamuan kudus ini. Roh Kudus memimpin kami, supaya kami sungguh-sungguh tahu betapa Tuhan karya-Mu di kayu salib memberikan hidup yang baru kepada kami.
Kami mengucap syukur. Pimpin kami Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan katakan di Matius 26. Ini adalah penetapan perjamuan malam sebelum Yesus ditangkap di Taman Getsemani, sebelum akhirnya dia akan disalibkan. Yesus makan bersama murid-muridnya, dan di ayat 26 saya akan baca. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkannya bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Hari ini mari datang kepada tahta kasih karunia Tuhan, meminta Tuhan mengampuni setiap pelanggaran kita, menyucikan kita dari dosa. Karya Yesus di kayu salib, karena kasih-Nya begitu besar atas setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Saudara percaya kepada Yesus, dan saat ini kita mau makan roti dan minum anggur yang sudah Bapak Ibu siapkan di rumah. Mari kita persiapkan. Mari Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri. Kita mengangkat roti ini tinggi-tinggi melampaui kepala kita. Kita menghormati Tuhan. Kita bersyukur bahwa kematiannya, tubuhnya yang terpecah-pecah, karena membuktikan dia sangat mengasihi orang-orang yang berdosa seperti saudara dan saya. Mari memandang kepada salib Kristus, karena kasih-Nya yang besar itu, pengorbanannya di kayu salib, yang menyucikan kita dari setiap dosa dan pelanggaran kita. Firman Tuhan katakan, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Makanlah dengan iman dalam nama Yesus." Mari siapkan cawan yang berisi anggur. Masih dalam sikap berdiri, Bapak Ibu Saudara, angkat anggur ini, cawan yang berisi anggur yang merupakan lambang darah Yesus, darah yang tercurah, yang menyucikan setiap dosa kita, pelanggaran kita. Dan kita berdiri di hadapan tahta kasih karunia, orang-orang yang menerima pengampunan, orang-orang yang menerima penebusan, berdiri di hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Ini adalah darahku, darah perjanjian yang diberikan untuk pengampunan dosamu. Marilah minum dengan iman dalam nama Yesus. Kami bersyukur Bapa. Setiap kali kami mengikuti sakramen perjamuan kudus, kami bersyukur atas karya-Mu di kayu salib. Kami bersyukur kami diterima menjadi anak-Mu. Kami bersyukur kami menjadi anak-Mu dan kami memanggil Engkau Bapa. Kami bersyukur kami diampuni. Kami bersyukur segala sakit kami secara rohani maupun jasmani disembuhkan oleh karena bilur-bilur-Mu. Kami percaya Roh Kudus terus memimpin kami di dalam kami berjalan bersama Tuhan, mengerjakan keselamatan yang Kau berikan. Dengan roh takut akan Tuhan senantiasa kami miliki. Roh Kudus memimpin kami senantiasa untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu, untuk menghargai karya salib Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah menerima perjamuan kudus. Biar ini jadi proteksi kita selama sebulan ini. Dan di bulan Agustus ini kita akan memiliki tema mengenal Allah dan kehendaknya. Kita akan belajar banyak di bulan ini dari para pembicara-pembicara, hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Biar kita ambil semua firman Tuhan yang dibagikan, biar bisa menguatkan kita dan mengenal Allah serta kehendak-Nya. Dan juga selama sebulan ini kita akan ada ayat emas di setiap minggunya. Hari ini ayat emas kita adalah Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kita bisa baca sekali lagi bersama-sama. 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Biar ayat ini memberkati kita di hari ini. Dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi yang akan disampaikan oleh Pastor Suhartini Simanjuntak. Siapkan catatan kita, siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita menyembah Tuhan sekali lagi. Kami mau mengenal Engkau Tuhan. Kami mau mengenal kehendak-Mu Tuhan. Siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku tersanjung. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersengat. Oh, karena semua yang baik dalam hidupku itu karya-Mu. Itulah karya-Mu. Oh, Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung, ku tersanjung. Karena semua yang baik di dalam hidup kami Tuhan, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kami mau mengenal Engkau Tuhan. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Sekali lagi katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk
menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Apakah saudara masih bernyala-nyala, bergairah untuk mendengarkan firman Tuhan? Saya berharap Bapak Ibu Saudara tetap memiliki roh yang bernyala-nyala akan Tuhan dan akan kebenarannya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan pagi ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur di minggu pertama di bulan Agustus ini. Kami kembali lagi beribadah meskipun secara online. Kami boleh tetap merasakan hadirat Tuhan. Roh Kudus memimpin pemberitaan firman Tuhan saat ini. Roh Kudus menolong kami untuk mengerti kebenaran-Mu dan isi hati-Mu. Kami percaya Engkau yang memimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan dan yang mendengarkan firman Tuhan. Kami akan sama-sama diberkati. Kami akan sama-sama mau mengalami perubahan. Engkau yang memimpin kami, Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, hari ini minggu pertama di bulan Agustus, dan tema kita di bulan Agustus adalah mengenal Allah dan kehendaknya. Kita perlu mengenal Allah dan kehendaknya. Jadi sepanjang bulan ini kita dalam tema ini. Saya berharap Bapak Saudara semakin cinta akan Tuhan, semakin rindu untuk mengenal Tuhan, sehingga makin tahu kehendak Tuhan yang terbaik atas hidupmu. Mari kita baca firman Tuhan dari Daniel pasal yang ke-11 ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Hari-hari ini di tengah pergumulan hidup, di tengah masalah, di tengah pandemi ini, kalau kita tidak berpegang sungguh-sungguh untuk mengenal Allah kita, siapakah kita? Maka kita akan dengan mudah disesatkan oleh dunia ini. Bahkan akan dengan mudah kita meninggalkan Tuhan. Daniel berbicara mengingatkan bahwa pada waktu itu juga terjadi. Ada orang menajiskan bait kudus dan juga tidak lagi korban sehari-hari. Banyak orang yang akan berlaku fasik terhadap perjanjian dengan Tuhan. Mereka akan mudah meninggalkan Tuhan, murtad. Tapi Daniel menegaskan di ayat yang ke-32 itu, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Akan tetap kuat dan bertindak. Ini yang Tuhan mau. Jadi hari ini saya akan berbicara tentang pondasinya terlebih dahulu, yaitu pentingnya pengenalan akan Tuhan. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Alkitab dengan jelas mengatakan melalui Nabi Hosea, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kata binasa dalam satu terjemahan bahasa Inggris disebut destroy, binasa, hancur. Kata ini teks aslinya berkata dama, yang dapat diterjemahkan to destroy. Ketika nggak mengenal Allah itu akan binasa, mengalami kehancuran. Dan juga dengan bahasa lain to be cut down, dipotong. Bahasa lain lagi to be dumb, menjadi bodoh. Yang dipotong menjadi bodoh karena tanpa pengenalan akan Tuhan. Kalimat tidak mengenal Allah juga adalah lack of knowledge, kekurangan pengetahuan dalam mengenal Allah. Jadi Hosea berkata mereka binasa bukan karena dosa-dosa, tapi karena tidak mengenal Allahnya.
tidak mengenal Allah yang dia sembah. Jadi hari ini saya mau katakan bahwa pengenalan akan Allah, pengenalanmu akan Tuhan merupakan pilar yang sangat penting dalam kekristenanmu. Ada 3 hal yang mau saya bagikan kepada saudara mengapa pengenalan akan Tuhan itu sangat penting. Yang pertama adalah pengenalan akan Tuhan menentukan kualitas hidup kita. Yang pertama, saudara boleh catat, pengenalan akan Tuhan menentukan kualitas hidup kita. Pengenalanmu akan Tuhan menentukan kualitas hidupmu. Wow, ini penting. Makanya saya katakan ini mendasari dulu dalam tema kita bulan ini. Pengenalan akan Allah menentukan kualitas hidup seseorang. Dalam Yohanes 17 ayat 3, Yohanes berkata demikian. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, kata hidup kekal di situ bukan hanya berbicara tentang panjangnya hidup. Sebab kekekalan bukan hanya di sorga, tapi kekekalan juga bicara tentang neraka. Ketika orang percaya kepada Yesus, ini bukan hanya bicara nanti engkau masuk surga. Tapi hidup kekal di sini ini berbicara tentang dalamnya hidup. Mutu atau kualitas hidup yang kita jalani selama kita di muka bumi ini. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, kita bukan hanya sedang menginginkan atau menantikan kehidupan kekal saja di sana. Hidup kekal di sini ini berbicara tentang mutu hidupmu, kualitas hidupmu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Nah, pengenalan akan Tuhan akan menentukan kualitas hidup seseorang. Itu sebabnya Petrus di akhir suratnya di 2 Petrus 3 ayat 18 berkata demikian. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara, engkau harus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Jadi hidup yang kekal itu bukan hanya kita nantikan nanti, tapi hidup kekal ini adalah mutu kualitas hidupmu saat ini. Selama engkau mengerjakan keselamatanmu, pengenalan akan Tuhan akan menentukan kualitas hidupmu. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kualitas hidup Bapak Ibu Saudara? Ditentukan dari pengenalanmu akan Tuhan. Ya, hal yang kedua, pengenalan akan Tuhan melepaskan beban kehidupan. Mungkin Bapak Ibu Saudara sangat suka dengan ayat yang akan kita baca ini di Matius 11 ayat yang ke-28. Firman Tuhan katakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wow, ini undangan kelegaan dari Juru Selamat Yesus Kristus. Dikatakan mari kepadaku. Tapi saudara, untuk memahami ayat yang ke-28 ini, saudara gak bisa pisahkan dari ayat-ayat sebelumnya. Jadi saudara harus perhatikan di ayat yang ke-25 sampai ayat 27. Bahkan ayat sesudahnya di ayat ke-28. Saya akan baca ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi lihat, di ayat 28 ini baru ada undangan. Tapi sebelumnya Tuhan bicara tentang pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan Yesus sebagai anak, pengenalan Bapa terlebih dahulu yang mendasari, baru kemudian dia berbicara tentang come, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Makanya yang kedua saya katakan bahwa pengenalan akan Tuhan akan membuat engkau melepaskan
kehidupanmu. Tuhan akan menolongmu melepaskan beban kehidupan. Saat ini mungkin engkau mengalami beban berat. Seperti berat bebanmu yang kau pikul itu rasanya sendirian. Orang lain gak ngerti masalahmu. Ya kalau diceritain juga gak ngerti, dia gak bisa tolong saya. Tapi Yesus sebagai juru selamat, di perikopnya judulnya adalah ajakan juru selamat. Dia mengajak, mari mengenal, disembunyikan bagi orang bijak. Saudara mungkin menganggap dirimu kecil, tapi ketika engkau mengenal Yesus, engkau mungkin gak dianggap pintar sama orang lain. Tapi ketika engkau mengenal Yesus, mengenal Bapa itu, engkau disampaikan rahasia kerajaan surga. Allah berkenan untuk menyatakan kepadamu. Kemudian dia mengundangmu. Ada kata apa di situ? Ada proses yang terjadi. Memperoleh kelegaan. Kamu akan memperoleh kelegaan. Ini kalimat yang simple, tapi memiliki proses. Ada mekanisme yang akan dijalani. Dari letih lesu dan berbeban berat sampai dia memperoleh kelegaan. Itu terdapat proses atau mekanisme yang harus dijalani. Proses atau mekanismenya adalah tadi di ayat 25. Mengenal Bapa dan mengenal anak. Wah. Mengenal Bapa dan mengenal anak. Dalam bahasa Yunani, kelegaan itu memakai kata anapauso. Ini artinya ketenangan jiwa. Jadi dalam Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan kelegaan, tapi bahasa Yunani itu memakai kata anapauso, yaitu ketenangan jiwa. Bukan berarti engkau tidak akan ada masalah. Bukan berarti engkau tidak akan pernah menghadapi pergumulan. Bukan berarti engkau tidak akan pernah jatuh atau mengalami kegagalan. Bukan berarti engkau tidak lagi kesusahan ketika percaya kepada Yesus. Tapi lihat, pengenalanmu akan Tuhan akan memberikan ketenangan kepada jiwamu. Anapauso, ketenangan dalam jiwa. Makanya saya katakan pengenalan akan Tuhan melepaskan engkau dari beban kehidupan yang berat. Kadang saudara gak bisa menceritakan kepada orang lain masalahmu. Kau gak mau cerita sama orang lain, tapi engkau bisa cerita kepada Tuhan, juru selamatmu. Ketika engkau mengenal Dia, makanya belajar akan firman Tuhan. Dikatakan dinyatakan kepada orang kecil. Apa yang dinyatakan kepada orang kecil tadi? Pengenalan akan Bapa dan Anak. Ini pondasi sebagai orang Kristen. Jadi bukan berarti ketika engkau ikut Tuhan menjadi orang Kristen lama ya, menjadi orang Kristen sudah bertahun-tahun. Saya udah puluhan tahun menjadi orang Kristen, tapi belum tentu seorang Kristen mengenal Bapa. Ketika ada masalah, apakah kau mengalami ketenangan dalam dirimu? Kalau kau mengenal Bapa, mengenal Yesus, juru selamatmu, kau akan menghadapinya dengan tenang. Ada anapauso tadi, ketenangan jiwa. Meskipun badai besar ada, aku tetap tenang karena aku mengenal siapa Allah yang kusembah, siapa Tuhanku, siapa yang aku percaya. Yang ketiga, pengenalan akan Allah menjadi penentu tindakan dan perbuatan kita. Wow, ini dalam Bapak Saudara. Pengenalan akan Bapa, pengenalan akan Yesus menjadi penentu tindakan dan perbuatanmu. Seseorang, saya katakan, bukan terlihat ketika dia sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun dan dia menunjukkan perbuatan, tindakan yang tepat sesuai firman. Ada begitu banyak bahkan orang-orang yang tanpa pengalaman atau masih muda, dia benar-benar menjaga hidupnya. Bukan berarti waktu yang panjang menjadi orang Kristen, tapi tanpa perubahan. Saudara, tindakan dan perbuatannya tidak mengalami perubahan. Itu karena apa? Karena tidak mengenal juru selamatnya. Jadi bukan semua orang Kristen itu sudah mengenal juru selamatnya. Mungkin percaya, ya saya pada tahap tingkat percaya, tapi dalam tahap pengenalan
ketika mengenal, maka dia akan mengubah tindakannya, mengubah perbuatannya. Dia melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Firman ini akan menuntun. Firman ini berkata apa, dia akan meresponi kebenaran firman Tuhan. Jadi semua harus didasari akan pengenalan akan Tuhan. Ketika kita mengenal Allah dengan benar, berbagai macam cobaan, badai akan hidup tidak akan membuat kita kecewa kepada Tuhan atau pahit hati. Urapan yang dalam diri kita akan membuat kita menang akan permasalahan kita. Saudara, ketika engkau mengenal Tuhan, maka segalanya itu yang kau pikir itu berharga, sangat berharga, itu ternyata nggak ada harganya ya. Waktu saya membaca pengalaman pertobatan Rasul Paulus dari Saulus, saudara, dia bahkan berani berkata di Filipi 3:7-8, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Wow. Paulus berani berkata, saudara tahu kalau saudara baca kita Paulus bagaimana dia menjadi orang yang dia orang sangat pintar, intelektualnya tinggi, dia orang yang terpandang di tengah-tengah bangsa Yahudi. Tapi segala kemegahan, segala kebanggaannya, dan dia berkata pengenalan akan Tuhan lebih mulia dari semuanya itu. Lebih mulia daripada harga dirinya, bahkan lebih mulia daripada apa yang menjadi kebanggaannya. Pengenalan akan Kristus lebih mulia daripada segalanya. Dan dia menganggap segala kebanggaan, segala kemegahan, segala hal, mungkin uang yang banyak, mungkin dihormati orang, mungkin segala sesuatunya. Akhirnya dia mengalami aniaya-aniaya. Akhirnya dia mulai dikejar-kejar karena pemberitaan akan Injil Kristus. Dia tahu, dia memilih bagian yang terbaik. Dia memiliki tindakan yang tepat dan perbuatannya tepat. Akhirnya dia berkata, semuanya aku anggap sampah sebelumnya. Yang menjadi kebanggaannya, semua dianggap sampah. Karena pengenalan akan Kristus. Karena pengenalan akan Kristus. Saudara, apa yang kau anggap paling berharga dalam hidupmu saat ini? Uangkah? Hartakah? Apakah itu lebih berharga daripada Yesus? Apakah kau sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Semakin kau percaya kepada Tuhan, maka kau akan lebih mudah percaya kepadanya dan mempercayakan dirimu kepada Tuhan. Semakin kau percaya kepada Tuhan, semakin kau mengenal Tuhan, kau akan semakin percaya kepadanya dan berjalan sesuai dengan janjinya. Saya suka di Mazmur pasal yang 9 ayat 11 berkata, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Ada tindakan dan perbuatan orang yang percaya itu pasti akan berbeda, karena dia tahu siapa yang dia percaya. Semakin kau mengenal Yesus, semakin kau mengenal nama Tuhan, engkau akan tahu mana yang lebih berharga dalam hidupmu. Engkau akan tahu mengalokasikan waktumu kepada hal yang berharga. Engkau akan tahu mana pilihan yang terbaik, tindakan tepat yang akan harus kau lakukan. Ketika kau mengenal Tuhan, semakin kita mengenal Dia, semakin mudah kita percaya dan mempercayakan diri kita kepadanya. Penyebab mengapa kita sulit percaya saat Dia berfirman adalah karena kita tidak mengenalnya dengan benar. Tidak mengenalnya dengan benar membuat kita gak gampang percaya. Bener gak sih? Tuhan menolong saya gak sih? Di tengah pandemi seperti ini, kenapa sih begini? Kenapa Tuhan kayaknya diem? Saya berdoa gak dijawab sama Tuhan. Sepertinya Tuhan diem saja, sepertinya Tuhan gak melakukan apa-apa. Sepertinya Tuhan gak mendengar doa seruan kita. Saya berdoa tapi tidak mendengar. Kalau ada
ada perkataan seperti itu Bapak Saudara, sebenarnya Bapak Saudara belum mengenal Dia dengan benar. Saya katakan tadi, ketika engkau mengenal siapa juru selamatmu, engkau akan diberikan kelegaan, ketenangan jiwamu. Dan engkau percaya kepada apa yang Dia katakan. Menunggu, yakin, gak akar pahit sama Tuhan. Sekarang ini lebih parah Bapak Saudara, bukan akar pahit kepada manusia, akar pahit sama Tuhan. Lebih mengerikan lagi. Akar pahit kepada manusia udah banyak. Manusia ini di A, B, C, dia akar pahit sama ini, akar pahit sama B, akar pahit sama C. Setiap orang akar pahit sama setiap orang. Lama-lama dia akar pahit sama Tuhan. Kenapa? Karena dia gak mengenal siapa Tuhannya. Karena dia gak mengenal siapa rajanya. Semakin kita mengenal Tuhan, maka kita akan semakin diubahkan menjadi seperti Yesus, sama seperti visi kita. Jadi kenapa saya katakan to be Christ likeness? Itu artinya saudara terus mau mengenal Yesus. Kalau engkau mengenal Yesus, engkau akan menjadi seperti Yesus. Kalau saudara mulai belajar mengenal Dia, kehendaknya engkau akan tahu. Saudara enggak abu-abu, enggak ada di barisan abu-abu. Pilih hitam atau putih, dingin atau panas. Saudara jangan suam-suam. Saudara lebih baik memilih panas kalian sama Tuhan. Jangan suam-suam. Roh yang bernyala itu tidak suam-suam. Roh yang bernyala itu tidak dingin sama Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang sungguh-sungguh mengenalnya. Tuhan melimpahkan berkat-Nya dan memberikan pertolongan pada waktunya. Ingat, pada waktunya Tuhan. Saya suka di Amos 5 ayat 4. Firman Tuhan berkata demikian, carilah aku, maka kamu akan hidup. Karena itu saudara-saudara, marilah kita sungguh-sungguh mencari dan mengenal Allah. Lebih dekat kepadanya. Ayat terakhir saya mau baca di Ayub 42 ayat 5. Ayub kita tahu menghadapi begitu banyak cobaan dalam hidupnya. Tapi dia sampai pada satu kesimpulan ini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Mungkin selama ini engkau hanya dengar dari Tuhan, hanya dengar dari Tuhan. Tapi kau harus punya pengalaman sendiri. Sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saya mau saudara mau memandang sendiri Tuhan juru selamatmu. Dengan matamu sendiri kau punya pengalaman dengan Tuhan sendiri. Jadi 3 hal ini. Pertama, pengenalan akan Tuhan menentukan kualitas hidup kita. Pengenalan akan Tuhan melepaskan beban kehidupan kita. Pengenalan akan Tuhan menjadi penentu tindakan dan perbuatanmu. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk kebenaran-Mu yang mendasar ini dalam tema mengenal Tuhan dan kehendak-Nya. Kami percaya ini menjadi dasar bagi kami untuk kami semakin mengenal Tuhan. Tolong kami untuk mengerti akan isi hati-Mu. Roh Kudus yang mengajar kami. Ketika kami renungkan kembali kebenaran firman Tuhan ini, ada hal-hal baru yang Tuhan singkapkan. Engkau Tuhan yang memimpin semua umat-Mu supaya mengalami Tuhan hari-hari ini. Sehingga tidak satupun mereka mengalami padam rohnya, tapi mereka tetap bergairah untuk Tuhan. Roh Kudus memberkati umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Praise God. Come on. Lebih lagi memuji Tuhan. Katakan dengan anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Sama
usahaku dan perbuatanku, semua pemberianmu. Kasih-Mu Tuhan, kasih dan rahmat yang Engkau berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu. Katakan nyatakanlah, nyatalah karya-Mu di dalamku. Oh, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Jesus, we rely. Jesus, we rely. Jesus, we rely. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Jesus, we rely. Jesus, we rely. Let's go. Puji Tuhan, kita sudah mengikuti ibadah online hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah online ini, saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Dengan roh iman yang sama, kita mau bersepakat berdoa, meminta pertolongan Tuhan, bersiapa tuh bangsa ini. Saya percaya kita memiliki roh iman yang sama untuk itu. Mari bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami sungguh merasakan hadirat Tuhan. Sebagai umat Tuhan yang percaya kepadamu, kami saat ini berseru kepada Tuhan, menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami meminta perlindungan Tuhan untuk semua umat-Mu, jemaat Sitri Kenisa Bekasi dimanapun berada saat ini. Berkati mereka, lindungi Tuhan, jauhkan dari setiap sakit penyakit. Kami percaya Engkau yang menyertai setiap keluarga-keluarga, ada damai sejahtera di rumah masing-masing. Kami berdoa anak-anak yang bersekolah di rumah juga, Engkau yang menolong anak-anak ini. Meskipun saat ini dengan keterbatasan oleh karena pandemi ini, tapi kami berdoa anak-anak kami menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang mau belajar. Tuhan, Engkau berikan kekuatan dan kemampuan kepada orang tua yang turut juga mengajar anak-anak di rumah. Bapakku berdoa untuk pekerjaan umat-Mu, berkati pekerjaan, perusahaan-perusahaan di mana mereka bekerja, Engkau memberkati dan melindungi. Kami berdoa untuk setiap usaha-usaha, Engkau yang menyertai dan memberkati. Ada mujizat-mujizat Tuhan yang terjadi, ada peningkatan meskipun mengalami kesulitan, tapi kami percaya Roh Kudus akan menolong. Berikan pertolongan tepat pada waktunya, Engkau berikan pertolongan. Kami berdoa untuk bangsa ini, bangsa yang kuat, bangsa akan melewati pandemi ini, tidak akan mengalami resesi, dan kami percaya berikan kekuatan kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berkati Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan semua menteri yang bertugas. Engkau yang melindungi mereka, Engkau berikan kepada mereka hikmat. Kami mohon Tuhan, lindungi bangsa ini dari segala hal-hal yang menuju kehancuran. Dilindungi, digagalkan setiap hal yang memecah belah. Kami memohon anugerah Tuhan atas pemimpin-pemimpin bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Engkau sudah menyertai kami sepanjang bulan Juli, dan kami
minta juga berkat Tuhan, perlindungan Tuhan kepada kami di bulan Agustus ini. Kami sudah memasuki bulan Agustus ini dan kami percaya dengan iman kami melewati hari demi hari dalam tema kami mengenal Tuhan dan kehendak-Nya. Tuhan menolong kami untuk semakin mengenal-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Seluruh umat Tuhan yang mendengarkan ibadah online ini, yang mendengarkan firman Tuhan, Engkau memberkati setiap mereka. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Diberkatilah keluargamu. Apa yang kau lakukan, apa yang diperbuat tanganmu akan diberkati oleh Tuhan dan engkau akan berhasil karena engkau mengandalkan Tuhan. Berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Kristus Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan membuat kita menjadi umat yang kuat dan akan memiliki tindakan-tindakan yang tepat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Praise the Lord. Ibadah kita hari ini telah selesai. Saya yakin semuanya kita diberkati oleh ibadah online kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online dari awal sampai pada akhirnya. Saya mau mengingatkan buat kita semua untuk tetap setia memberi persembahan, memberi persepuluhan, dan juga persembahan khusus untuk rumah Tuhan. Saya juga mengingatkan untuk nanti jam 11.15 akan ada ibadah online untuk King Kids. Harap disiapkan nih gadgetnya, TV-nya buat para anak-anak sekolah minggu untuk beribadah nanti. Jangan lupa minggu depan kita masih ada ibadah online. Kita belum beribadah secara offline. Semoga cepat-cepat ya kita bisa ketemu di gereja nanti. Nanti minggu depan kita akan tetap ibadah online jam 10 pagi untuk ibadah umum dan jam 11.15 untuk ibadah King Kids. Tetap terkoneksi di grup Sitri Kenisa Bekasi di WhatsApp biar kita bisa saling menguatkan. Untuk semua Bapak Ibu Saudara yang bekerja, jangan lupa tetap menggunakan masker, jaga kesehatan bahwa kita bisa cepat-cepat ketemu nanti. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online hari ini. Tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati.